Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku sudah selesai memasak. Seperti biasa, aku memasak tumis kangkung dan perkedel jagung. Tetapi karena aku merasa itu kurang, aku pun membuat ayam goreng kunyit. Bi, ini semua makanannya disiapin di meja makan ya. Kila mau ke atas dulu, mau panggil Mas Rafka, ucapku. Bi Imah mengangguk. Siap nyonya. Aku melangkah menelusuri tangga demi tangga. Aku mempercepat langkahku untuk menemui Mas Rafka. Sesampainya di atas, tepatnya di depan kamar Mas Rafka, aku langsung mengetuk pintu kamar laki-laki. Tok tok tok. Mas Rafka, Kila masuk ya? Iya sayang, masuk aja. Aku mau mandi dulu, teriak Mas Rafka dari dalam kamar. Setelah mendengar persetujuan dari Mas Rafka, aku langsung membuka kenop pintu kamarnya, lalu melangkah masuk ke dalam. Mas, kamu masih di kamar mandi? Tanyaku. Tak ada jawaban yang kudapat, hanya suara aliran air yang dapat kudengar. Tanpa basa-basi, aku langsung melangkah menuju lemari. Aku mengeluarkan kemeja coklat muda, celana panjang hitam, dan jas hitam tentunya. Setelah mengeluarkannya dari lemari, aku meletakkan di atas pinggiran kasur. Pintu kamar mandi terbuka, memperlihatkan Mas Rafka yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Cup, pagi sayang, sapa Mas Rafka dengan seraya mencium pipiku. Aku tersenyum. Pagi, kamu langsung ganti baju, terus nanti turun sarapan. Aku tunggu di bawah. Mas Rafka mengangguk seraya tersenyum. Iya cantik. Mas Rafka datang dengan penampilan yang sudah rapi. Ia terlihat sangat tampan, ditambah bibirnya yang sedari tersenyum manis ke arahku. Wah, masakan kesukaan aku nih. Aku tersenyum lebar. Duduk mas. Mas Rafka manut. Ia duduk sambil menopang dagu. Kedua matanya tak henti-hentinya menatap ke arahku. Aku yang ditatap jadi malu sendiri. Apa sih? Jangan liatin aku terus. Bukannya tidak suka tadi, tapi aku malu. Belum lagi suamiku menatapku sambil tersenyum manis. Terus liatin siapa dong? Istri aku cuma kamu. Ya kali liatin istri orang. Awas saja aku colok mata kamu, ancamku sambil mengarahkan garpu itu ke arahnya. Mas Rafka terkikik geli. Aduh, takut. Lagian, mana mungkin aku ngeliatin istri orang. Kalau istri sendiri aja cantiknya gak ada obat. Gombal banget, jawabku sambil tersenyum malu-malu. Cukup atau tambah? Tanyaku sambil memperlihatkan porsi nasi putih di piring yang aku pegang. Cukup, sini duduk dekat aku. Aku meletakkan piring itu di hadapan Mas Rafka, lalu duduk di kursi yang ada di sampingnya. Aku beralih menatap Bi Imah yang sedang menata buah-buahan. Bibi, sini sarapan bareng. Bi Imah mendongak lalu menggeleng. Terima kasih nyonya, lanjut saja. Bibi sarapannya nanti saja. Loh, kenapa nanti? Sekarang aja. Sini kita sarapan bareng. Iya Bibi, sini kita sarapan bareng. Bibi udah kami anggap seperti keluarga sendiri. Bagi Rafka, Bibi ibu kedua Rafka setelah bunda. Aku tersenyum mendengar ucapan Mas Rafka. Wajar saja suamiku itu berkata demikian, karena Bi Imah bekerja di keluarga mereka, bukan hanya sehari dua hari. Tetapi Bi Imah sudah bekerja bertahun-tahun, terutama saat orang tua Mas Rafka pergi ke luar negeri. Hanya Bi Imah lah yang ada untuk Mas Rafka. Bi Imah mengangguk pelan, lalu seraya duduk di sebelahku. Aku tersenyum lalu memberikan piring untuk Bi Imah. Sudah selesai aktivitas sarapan pagi ini, Bi Imah langsung membereskan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Aku menatap suamiku itu dengan lekat. Ia juga sama menatapku dengan lekat sambil melempar senyuman. Aku merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Mau berangkat sekarang? Tanyaku. Maunya sih gak mau berangkat, biar bisa berduaan sama kamu. Aku mencubit pelan tangan Mas Rafka. Mas Rafka, Mas Rafka tertawa lalu mencium pipiku. Gimana? Aku udah rapi belum?
Aku memperhatikan Mas Rafka dari ujung kaki sampai ujung kepala, membolak-balikkan badannya. Udah rapi kok. Mas Rafka tersenyum mendengar ucapanku. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Aku mengangguk lalu menarik tangan Mas Rafka dan mencium punggung tangan suamiku itu. Hati-hati sayang. Mas Rafka mengecup pipiku. Nanti kamu nganterin aku makan siang kan? Aku mengangguk. Mau aku masakin apa? Apa aja, asal yang masak istri tercinta. Mas iya apa sih? Aku mencubit lengannya dengan kesal. Aku malu. Mas Rafka terkekeh sambil mengusap-usap lengannya yang dicubit olehku. Aku serius sayang, soalnya ya masakan kamu tuh enak banget. Kamu masak apapun pasti enak. Pasti aku suka. Aku masakin batu mau? Enggak batu juga sayang, jawabnya sambil mencubit pipiku. Aku terkekeh kecil. Aku buatin nasi goreng mau? Mau yang pedas ya? Oke, jawabku sambil mengacungkan jempolku. Mas Rafka tersenyum, lalu mendekatkan wajahnya padaku. Mas Rafka mendaratkan kecupan hangat di keningku. Ya udah aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Aku mengangguk. Waalaikumsalam. Aku masih berdiri di ambang pintu menatap Mas Rafka sampai suamiku itu benar-benar pergi dengan mobilnya. Sepeninggalan Mas Rafka, aku langsung kembali ke dalam rumah. Aku melangkah kembali menuju meja makan. Sisa makanan untuk sarapan tadi masih lumayan banyak. Aku langsung memindahkannya ke dalam rantang untuk kuberikan kepada Vino. Aku tidak bisa melupakan anak kecil itu. Aku memindahkan semua makanan itu ke dalam rantang yang bersusun 3. Rantang yang biasa aku gunakan untuk memberikan Vino makanan. Setelah semuanya siap, aku meminta izin kepada Bi Ima. Setelah itu aku langsung melenggang pergi menuju tempat biasa Vino mengamen. Aku tersenyum saat melihat Vino yang sedang memetik gitar sambil menyenandungkan lagu. Kulihat beberapa orang memasukkan uang ke dalam gelas plastik. Setelah kulihat orang-orang pergi dan Vino juga sudah berhenti bernyanyi, aku segera berlari kecil untuk menemuinya. Assalamualaikum Vino. Waalaikumsalam Kak Kila. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Kakak boleh duduk? Silakan kak, sini duduk. Vino menepuk tempat di sampingnya. Aku mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Vino sedikit bergeser lalu kembali bersuara. Kak Kila ada perlu apa sama Vino? Aku mengangkat rantang yang kupegang. Seperti biasa, kakak mau mengantarkan makanan untuk Vino. Nih ambil. Aku menyodorkan rantang itu pada Vino. Dengan senang hati anak laki-laki itu menyambutnya. Alhamdulillah kebetulan Vino belum makan. Terima kasih ya kak. Semoga Allah membalas kebaikan kakak. Sama-sama, amin. Oh ya, kakak kesini juga mau ngasih kabar gembira buat Vino. Vino menatapku dengan kening yang mengkerut. Kabar gembira apa kak? Sebelumnya kakak mau nanya, Vino masih kepingin sekolah nggak? Masih kak. Tapi kayaknya nggak mungkin Vino bisa sekolah lagi. Nggak punya biaya, belum lagi Vino harus cari uang. Kak Kila tahu sendirilah. Aku mengangguk paham, mengerti maksud bicara anak kecil ini. Aku mengulas senyum tipis, berharap Mas Rafka segera memenuhi janjinya. Seandainya ada keajaiban yang membuat kamu bisa sekolah lagi, kamu mau nggak? Mau 50% dan gak mau 50%, ujarnya diakhiri kekehan. Kok gitu? Vino mau sekolah, tapi Vino juga mau jaga ibu. Kalau Vino sekolah, terus siapa yang nyari uang? Siapa yang jaga ibu? Vino ngamen kayak gini aja rasanya berat banget, tinggalin ibu sendirian di rumah. Ini aja Vino mau pulang, liatin keadaan ibu. Aku tertegun mendengar penuturan Vino. Anak sekecil Vino sudah bisa berpikir seperti itu. Memang ya, dewasa tidak bisa dinilai dari umur seseorang. Masya Allah, kakak bangga banget kenal sama anak berhati malaikat seperti Vino. Anak baik, semoga nasibmu juga baik. Aku mengelus-elus kepalanya dengan sayang. Benar-benar hari ini rasa syukurku diuji sekali. Tak henti-hentinya aku bersyukur dalam hati. Vino membuka mata hatiku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah.
Kalau Kak Kila dan Kak Rafka menyekolahkan Vino, apa Vino akan menolaknya? Tentu, Vino harus cari uang. Ibu butuh Vino. Kalau ibu sudah sehat, apa Vino mau sekolah? Mungkin jika Allah mengizinkan. Lagi-lagi aku dibuat tertegun dengan penuturan Vino. Ia selalu melibatkan Allah di setiap langkahnya. Kalau Kak Kila dan Kak Rafka membantu, apakah Vino akan menerima bantuan kami? Maksud kakak, Vino nggak ngerti. Aku mengulas senyuman. Kabar gembira yang mau kakak sampaikan yaitu Kak Kila dan Kak Rafka akan membantu ibu dan Vino. Kami akan membantu biaya pengobatan ibu sampai beliau sembuh. Dan setelah ibu sembuh atas kehendak Allah, insya Allah kami akan menyekolahkan Vino. Gimana? Apa Vino mau? Vino mengerjapkan matanya. Kakak serius? Apa wajah kakak terlihat bercanda? Tapi kakak sudah banyak membantu Vino dan ibu. Vino selalu tidak tahu diri jika menerima bantuan yang lebih besar dari kakak. Allah yang membantu Vino dan ibu. Kakak hanya perantara. Kakak harap kamu mau menerima bantuan Kak Kila dan Kak Rafka. Vino tiba-tiba saja memelukku. Aku dengan senang hati membalas pelukannya. Aku menyeka air mataku yang tiba-tiba saja menetes. Terima kasih Kak Kila. Kakak sangat baik. Vino berdoa semoga Kak Kila dan Kak Rafka sehat selalu, selamat di dunia dan akhirat. Aku mengangguk sambil mengelus-elus kepalanya. Amin. Semoga doa-doa baik kembali padamu. Vino mengurai pelukannya. Vino mau pulang, mau kasih tahu ibu, ucapnya antusias. Ia berdiri sambil menenteng gitar dan rantang makanan itu. Aku ikut berdiri. Hati-hati ya. Iya kak, Vino pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku sambil melambaikan tanganku. Rafka turun dari mobilnya merapikan pakaian miliknya. Rafka memasuki kantornya dengan langkah besar. Tak lupa ia melempar senyuman kepada para pegawainya. Rafka memang seperti itu. Ia terkenal ramah, tetapi laki-laki itu bisa saja menjadi sangat seram ketika marah, terutama menyangkut orang yang dia sayang. Selamat pagi Pak Rafka, sapa salah satu pegawai perempuan. Pagi, jawab Rafka tak lupa dengan senyuman. Banyak sekali para pegawai yang menyapa Rafka. Sesekali Rafka menjawabnya, namun ia lebih sering menanggapi dengan senyuman. Saat memasuki ruangan miliknya, ia langsung menempatkan diri di kursi miliknya. Sesekali mengecek beberapa berkas yang penting. Tok tok tok. Masuk, perintah Rafka dari dalam. Rafka, teriak seseorang, laki-laki yang langsung memeluk tubuh Rafka. Menyadari itu, Rafka langsung melepas pelukan itu. Lepasin, lo apa-apaan sih datang-datang langsung meluk gue? Kesalnya pada Rizky. Tanpa menggubris ucapan sahabatnya, Rizky kembali memeluk Rafka. Gue senang banget, sumpah, teriaknya heboh. Untuk yang kedua kalinya, Rafka menyingkirkan tubuh milik Rizky. Woi, lo apa-apaan sih meluk-meluk gue? Rizky langsung menjitak kepala sahabatnya itu. Woi serbuk kopi, lo gak usah mikir yang aneh-aneh. Gue masih normal ya. Rizky melipat tangan di dada. Gimana gak mikir aneh-aneh lo datang-datang langsung meluk gue? Lo kira gue cowok apaan ha? Dasar gerobak soto. Rizky menghembuskan napas kasar. Ia menarik kursi lalu duduk di hadapan Rafka. Lo tahu gak? Gue gak tahu. Rizky menatap sahabatnya itu dengan datar. Astagfirullah, sabar gue mah. Lo gak sopan banget motong omongan orang. Lebih gak sopan kalau gue motong leher lo. Refleks Rizky memegang lehernya. Melihat itu membuat Rafka terkekeh geli. Gue mau cerita aja, jawab Rafka sambil mengecek berkas-berkas di hadapannya. Lo niat gak sih dengerin gue cerita? Tanyanya kesal saat melihat sahabatnya itu lebih fokus pada berkas-berkas di hadapannya. Niat gak niat, lo juga tetap cerita. Rizky menyengir. Iya sih. Rizky menggaruk tengkuknya membuat Rafka memutar bola mata malas. Tapi kali ini gue mau cerita serius banget.
Mendengar ucapan dan raut wajah Rizky yang serius membuat Rafka mengangguk. Ia membereskan berkas-berkasnya lalu menatap Rizky dengan serius. Cepat, cuma 5 menit. Gue baru napas sudah habis tuh waktu. Jadi cerita nggak? Kalau nggak gue mau lanjut kerja. Jadi kok jadi gini, gue lagi seneng banget. Kenapa? Rizky menarik napas lalu mengembuskannya. Ia melakukannya berulang kali. Rafka yang melihat itu pun mendengus sebal. Ki, lo niat cerita nggak sih? Rizky menyengir. Niat kok, jadi gini. Kemarin gue ngelamar Nadira atas kehendak Allah. Alhamdulillah Nadira dan keluarganya terima lamaran gue. Seneng banget sumpah. Terus? Udah ceritanya sampai di situ. Oh ya udah. Astagfirullah, punya sahabat gini amat. Gak ada ucapan selamat gitu. Gue bentar lagi mau nikah loh. Rafka terkekeh kecil. Selamat, semoga lancar. Jagain Nadira, lo beruntung bisa dapetin dia. Makasih Raf, lo bener gue beruntung bisa dapetin Nadira. Tapi lo jauh lebih beruntung bisa dapetin perempuan sebaik Kila. Iya Ki, gue ngerasa manusia yang paling beruntung bisa milikin dia. Dan gue nyesel banget dulu udah nyanyain dia. Yang terpenting sekarang lo udah sadar akan hal itu. Jaga dia, jangan pernah sekali-kali lo sakitin dia. Rafka mengangguk, ia tidak akan pernah menyakiti istrinya lagi. BTW, kapan acara pernikahannya? Insya Allah seminggu lagi, doain ya, semoga lancar. Amin, doa terbaik buat lo sama Nadira. Rizky mengulas senyuman. Gue mau nanya, boleh gak nih? Nanya apa? Boleh-boleh aja. Lo masih ada rasa gak sama Nadira? Bersambung, thank you for watching.